Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, perkenalkan nama saya Nur Fauzi dari Teknologi Rekayasa Internet 2018. Di sini saya akan mengenalkan tentang FTTX dan OptiSystem. Ini termasuk dalam mata kuliah SKSO. Oke, jadi langsung saja. Pendahuluannya, jaringan kabel lokal fiber optik paling sedikitnya terdapat dua perangkat aktif yang dipasang di central office dan yang satu lagi dipasang di dekat atau di lokasi pelanggan. Berdasarkan lokasi penempatan perangkat aktif yang dipasang di dekat dan di pelanggan, maka terdapat konfigurasi sebagai berikut. Yang terdapat 4, yang pertama yaitu FTTB, Fiber to the Building, yaitu TKO terletak di dalam gedung dan biasanya terletak pada ruang telekomunikasi di basement atau tersebar di beberapa lantai. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau IKG. FTTB dapat dianalogikan dengan daerah jatuh langsung pada jaringan kabel tembaga. Yang kedua, FTTZ. TKO terletak di satu tempat di luar bangunan, biasanya berupa kabinet yang ditempatkan di pinggir jalan sebagai RK, terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa kilometer. FTTZ dapat dianalogikan sebagai pengganti RK. Yang ketiga, FTTC, Fiber to the Curb. TKO terletak di suatu tempat di luar bangunan, baik di dalam kabinet, di atas tiang maupun di main hall. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa ratus meter saja. FTTC dapat dianalogikan sebagai titik pengganti titik pembagi. Yang terakhir yaitu FTTH yang kita akan bahas lebih lanjut, yaitu Fiber to the Home. TKO terletak di dalam rumah pelanggan. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa puluh meter saja. FTTH dapat dianalogikan sebagai pengganti terminal blok. Berikut adalah gambar dari berbagai macam FTTX, yaitu FTTH, B, C, dan Z tadi. Kemudian latar belakangnya, yang pertama kebutuhan bandwidth yang besar, kemudian provider perlu memberikan layanan yang baru. Kemudian jaringan tembaga atau chopper memiliki kekurangan karena tidak dapat memberikan bandwidth yang tinggi dibanding dengan fiber optik. Kemudian FTTX merupakan istilah dari berbagai macam arsitektur jaringan fiber optik. Oke, kita masuk ke elemen Fiber to the Home. Secara umum dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu segmen A, B, C, dan D. A itu terdapat kabel feeder, kemudian di B ada kabel distribusi, dan di C ada kabel drop, dan terakhir di segmen D terdapat kabel rumah. Kita masuk ke segmen A. Segmen A terdapat ODF, kabel feeder, dan ODC. Kabel feeder merupakan kabel penghubung antara ODF dan OJT, dan ini termasuk dalam segmen A pada jaringan FTTH. Elemen feeder terdiri dari ODC, kemudian passive splitter, dan kabel FO. Secara umum, pola penggelaran feeder dibagi menjadi 2, yaitu instalasi bawah tanah dan atas tanah. Di bawah tanah, instalasinya dengan subduct atau microduct, menggunakan microduct, instalasi menggunakan kabel tanam langsung atau HDPE. Yang atas tanah digunakan untuk lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan dilakukan dengan cara duct. Kemudian standar yang digunakan dalam menggunakan kabel feeder yaitu kedalaman penggelaran kabel optik dengan cara HDPE minimal 1,5 meter. Kemudian kabel feeder dari STO minimal 96 core. Jenis kabel yang digunakan yaitu kabel loose tube dan kabel ribbon atau kabel ribbon. Kemudian ODC. ODC suatu perangkat pasif yang diinstalasi di luar STO, bisa di lapangan, outdoor, dan juga bisa di dalam ruangan atau indoor, yang mempunyai fungsinya sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai titik terminasi ujung kabel feeder dan pangkal kabel distribusi. Kemudian yang kedua sebagai titik distribusi kabel dari kapasitas besar. Jadi beberapa kabel yang kapasitasnya kecil. Idealnya ODC itu dipasang di titik center. Kemudian ODC itu suatu ruang yang berbentuk kotak
atau DOM yang terbuat dari material khusus yang berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik single mode. Oke. Kemudian kita lanjut ke segmen B. Segmen B terdapat ODP dan kabel distribusi. ODP-nya bermacam-macam ya, dari wall, kemudian pedestal, dan closure. Kabel fiber optik distribusi ini sama seperti kabel optik feeder yang di segmen A, tetapi mempunyai fungsi untuk meneruskan informasi yang berupa sinyal optik dari ODC dan OTP menggunakan kabel fiber optik single mode. Instalasinya sama dengan kabel feeder tadi, yaitu tanam langsung atau di atas. Kemudian ODP singkatan dari Optical Distribution Point, sebuah perangkat yang berfungsi untuk melindungi dan membagi kabel fiber optik ke beberapa saluran pelanggan. Fungsi ODP sebagai instalasi sambungan jaringan optik single mode untuk menghubungkan kabel fiber optik distribusi dan kabel drop. Fitur ODP bisa berisi optical pigtail, konektor dan adapter, splitter room, dan dilengkapi kayak manajemen kabel seperti itu. Yang pertama terdapat ODP closure, yaitu suatu kotak gelap yang terpasang pada kabel jaringan telepon utama, SCPT, dan kabel SSW, dan untuk letak pemasangan dapat dekat dengan tiang telepon atau terpasang pada pertahanan kabel di antara dua tiang telepon. Kemudian ODP pole merupakan suatu kotak halter kabel fiber optik yang dipasang pada tiang kabel telepon yang berperan bagaikan tempat untuk membagi korslet aktif dari kabel utama ke pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu ODP pedestal, merupakan suatu tabung yang berisi sambungan kabel fiber optik yang ditaruh di atas tanah, dan biasanya ODP ini dipasang di dekat komplek perumahan atau zona perkantoran. Oke, lanjut kita ke segmen C. Ini terdapat kabel drop. Kabel drop ini berfungsi meneruskan sinyal optik dari ODP ke rumah pelanggan. Tipe kabel drop biasanya menggunakan tipe G657 untuk menanggulangi lokasi instalasi yang banyak terdapat belok-belok seperti itu, sehingga harus menggunakan optik yang bending insensitif. Kabel drop ini umumnya 1, 2, dan 4 core. Untuk lokasi instalasinya terdapat 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, kabel drop untuk instalasi dengan pelindung pipa HH atau PIT. Kemudian yang kedua, kabel drop ABF air blown fiber dengan microduct, dan yang terakhir kabel drop dengan penggantung atau area. Kemudian di sini terdapat memasuki segmen OTP juga. OTP juga merupakan perangkat pasif yang dipasang di rumah pelanggan yang mempunyai fungsinya sebagai berikutnya. Yang pertama yaitu titik terminasi atau titik tambat akhir dari kabel drop, kemudian tempat sambungan core optik atau peran dari kabel outdoor dengan indoor. Oke, mari kita lanjut ke selanjutnya, segmen D, yaitu terdapat roset. Roset merupakan perangkat pasif yang diletakkan di dalam rumah pelanggan yang menjadi titik akhir dari fiber optik. Kapasitas roset itu biasanya 1 port atau 2. Kemudian ada passive splitter, tapi saya tidak memasukkan pada segmen ini. Passive splitter itu mempunyai fungsi untuk memisahkan sinyal input menjadi beberapa sinyal output. Jenisnya terdapat 3, yaitu PLC splitter, kemudian PLC dengan fan out splitter, dan PLC splitter modul. Lanjut, kita masuk ke topologi jaringan FTTH, yaitu terdapat 3. Yang pertama ring, bus, kemudian star. Konfigurasi ring digunakan apabila menginginkan sistem yang redundan dan kondisi grafis di lapangan memungkinkan untuk dibuat jaringan feeder berbentuk ring. Kemudian yang bus ini digunakan apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan menggunakan ring. Kemudian yang terakhir yaitu star. Konfigurasi star itu menghubungkan semua kabel dan tiap ODP ke central point sebagai konsentrator, yaitu ODC. Oke, masuk
ke OptiSystem. Ini adalah lambang atau simbol dari OptiSystem dan itu merupakan contoh dari penggunaan OptiSystem. OptiSystem itu merupakan sebuah software simulator yang digunakan untuk mendesain jaringan fiber yang belum diimplementasikan secara real. Kemudian tujuannya itu untuk memudahkan perhitungan loss tanpa menggunakan alat OTDR. Software ini tuh mudah diperoleh semua orang ya. Kemudian tingkat keakuratan perhitungan software OptiSystem itu sangat akurat sekali. Kemudian loss itu berkurangnya kekuatan sinyal yang dipancarkan karena ketidakcocokan atau kesalahan dalam pemasangan kabel fiber optik sehingga daya yang dikeluarkan melebihi dari perhitungan yang ditetapkan. Kemudian terdapat power budget juga, yaitu sebuah perhitungan daya yang dilakukan pada suatu sistem transmisi dalam serat optik agar daya yang dikeluarkan itu tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat juga RX Power. RX Power itu daya kuat sinyal yang diterima pada proses transmisian paket data. Kemudian berdasarkan teori bahwa semakin panjang jarak maka semakin kecil nilai RX Power. Maksudnya semakin panjang jarak itu dari transmitter ke receiver seperti itu. Kemudian jarak itu tidak berpengaruh dominan terhadap nilai RX Power atau daya kuat sinyal yang diterima, karena ada beberapa faktor lain seperti loss pada topologi jaringan, yaitu loss konektornya, kemudian banyaknya switcher dan banyaknya splitter seperti itu. Oke, mungkin ini yang terakhir sudah. Mungkin itu saja dari saya. Lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.